Saya lanjutkan. Tadi sinyalnya terputus ya. Saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Tadi sudah sampai struktur organisasi fungsional. Oke, organisasi fungsional tadi adalah dengan ciri-cirinya ya di sini bidang tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian spesialisasi karyawan dapat berkembang optimal. Kemudian bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Karena tadi di sini adalah judulnya fungsional. Makanya di sini polanya seperti ini. Jadi nanti satu manajer ini bisa memerintahkan banyak staff. Di sini misalnya ada staffnya ada 3. Nah ini masing-masing manajer ini bisa memerintahkan mereka. Begitu juga dengan staff-staff manajer ini bisa memberikan perintah kepada banyak staff lagi sampai ya dan seterusnya seperti itu. Sampai ini di bagian apa namanya level paling bawah pun ya, mungkin pekerjaan mungkin paling kasar pun ya seperti OB atau bersih-bersihnya. Nah, ini juga sama. Ini bisa diperintah banyak karyawan di sini. Terus kemudian kelemahannya di sini untuk fungsional, organisasi fungsional ada pekerjaannya kadang-kadang sangat membosankan. Kemudian selain membosankan, karyawan hanya mementingkan bidangnya saja. Seperti itu. Ini kelemahannya. Keuntungannya di sini karyawan dapat terampil di bidang masing-masing. Kemudian yang kedua, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, solidaritas, moral, dan disiplin karyawannya tinggi. Nah, poin selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Nah, di sini yang harus digarisbawahi, visi ya. Visi itu apa sih sebenarnya? Visi ini adalah sebuah eh, atau merupakan sesuatu yang didambakan ya. Visi. Visi ini bisa dikatakan sebagai cita-cita. Cita-cita dari seseorang, cita-cita dari seorang pemimpin, cita-cita dari seorang leader. Jadi visi itu adalah cita-cita untuk di masa depan. Jadi cita-cita kita ke depannya itu apa? Jadi di sini nanti menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Ya, jadi visi itu adalah cita-cita kita gitu. Nah, misi ini cara yang harus kita lakukan supaya cita-cita tadi bisa tercapai. Gitu ya. Jadi kalau visi itu cita-cita, misi itu cara bagaimana cita-cita itu kita bisa mencapainya. Atau di sini misi itu adalah apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mewujudkan tadi cita-cita tadi, keinginan tadi yang telah dirumuskan. Nah, itu mengenai visi dan misi. Sudah paham ya sekarang ya? Ya, selama ini kan kita mungkin kalian ya, hanya mendengar visi dan misi misalnya dari perusahaan A, visi dan misi kerja tim A misalnya. Nah, di sini kalian sekarang sudah bisa membedakan antara perbedaan visi dan misi. Kemudian contoh dari visi dan misi perusahaan. Visinya apa nih cita-citanya? Menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Nah, misinya, nah, caranya gimana? Caranya memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan. Terus memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Ini misi. Nah, ini contoh organisasi lini, misalnya. Tadi organisasi lini masih ingat ya? Organisasi yang paling kecil. Kemudian garis struktur kepemimpinannya vertikal dari atasan ke bawahan. Contohnya di sini
analisa sistem penyewaan lapangan futsal ya pada lapangan futsal ABC Jakarta. Nah, di sini nanti ada ownernya. Owner itu pemilik lapangan futsalnya. Terus owner ini memiliki 2 karyawan, kasir dan cleaning service. Nah, di mana kasir itu kan yang mengelola keuangan. Kalau cleaning service tukang bersih-bersih. Ini tampilan organisasi ini. Jadi kecil ya. Tadi kan puluhan, enggak puluhan ya. Jadi orang-orangnya sedikit. Kemudian contoh organisasi ini yang tadi ya. Visinya apa? Visinya di sini menjadikan lapangan futsal sebagai lapangan pertama dengan fasilitas modern, lengkap, menjamin, dan seterusnya. Namanya juga cita-cita ya. Cita-cita itu tentunya yang bagus-bagus dan kedepannya lebih menguntungkan. Nah, caranya gimana? Menambahkan karpet vinil ya, vinile pada lapangan agar mengurangi dampak cedera bagi pemain futsal. Nah, cara yang lainnya meminjamkan bola secara gratis bagi penyewa lapangan. Kemudian mengadakan perlombaan kompetisi futsal. Kemudian menyediakan lahan parkir yang luas. Nah, ini caranya supaya cita-cita tadi bisa diwujudkan. Nah, selanjutnya contoh organisasi lini dan staf. Nah, itu visinya memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi distributor ya, furniture terbesar di wilayah Jakarta. Caranya gimana? Tentunya menyediakan jasa pengiriman produk dengan cepat, melakukan promosi secara berkala, baik online maupun offline, tentang produk furniture-nya tadi ya. Kemudian yang ketiga terus berinovasi, terus melakukan pembaharuan atau berinovasi. Nah, ini strukturnya ada pimpinan, manajer penjualan, bagian gudang, bagian ADM penjualan. Ini lebih besar ya daripada tadi organisasi lini. Kemudian organisasi fungsional ya. Nah, di sini nanti ada visi. Nah, visinya apa nih? Menjadi akademik unggulan di bidang teknologi informasi. Caranya gimana? Menghasilkan tenaga tampil di bidang teknologi informasi yang berkualitas. Menguasai dasar berpikir ilmiah ya di bidang teknologi informasi. Nah, ini contoh struktur organisasinya ada rektor, kaprodi SI, kaprodi TI, kemudian ada bagian kaprodi SI itu ada dosen, dosennya ABC. Kemudian kaprodi TI juga sama nih dosennya ada bisa dosen A, dosen B. Nah, ini contoh dari organisasi. Oke. Demikian ya untuk materi hari ini mengenai manajemen dan organisasi. Hari ini untuk pertemuan 2, kasih tugas enggak ya? Nah, tugasnya apa? Eh, tugasnya apa ya? Kasih tugas apa enggak? Kalian mau tugas atau enggak? Boleh lah ya. Oke, nanti tugasnya nih tugasnya yang pertama kalian cari contoh lain dari
Tadi organisasi, lini dan staf, dan organisasi fungsional. Terus kemudian yang kedua, setelah dicari nih contoh dari organisasi lini staf dan fungsional, buat struktur organisasinya. Atau diagramnya ya, buat struktur organisasinya, kemudian tentukan atau buat ya visi dan misinya. Jelaskan visi dan misinya. Nanti kalau sudah selesai, uploadnya di mana? Uploadnya tetap di MyBase. Nah, ini yang ketiga, jelaskan visi dan misinya ya. Nah, ini ya tugasnya. Tugas pertemuan 2. Pertemuan 3 ya, maaf. Oke, ini tugas pertemuan 3 nanti. Demikian ya untuk materi hari ini mengenai manajemen dan organisasi. Tadi sudah saya bahas dari awal hingga akhir. Silahkan nanti jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan hari ini dan mengenai tugas pertemuan 3, silahkan nanti bisa didiskusikan di grup WA. Oke, kurang lebihnya apa yang saya sampaikan hari ini, saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.